pun yang tertinggal mendengar kebenaran, ya. Bapak Ibu, apa yang saya akan sampaikan malam hari ini, khotbah Natal, betul, tapi tetap dalam bingkai pendalaman Alkitab. Salah sendiri ngadain Natal pas malam Kamis, karena pas PA. Kamis malam. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu hal yang mungkin jarang Anda dengar. Tapi tolong Anda benar-benar serius mengikuti ini supaya Anda tidak salah paham. Ya. Memastikan keselamatan dalam Kristus. Apakah keselamatan dalam Kristus? Tidak pasti, Pak. Tergantung. Keselamatan dalam Kristus adalah hal yang pasti. Pasti. Jika kita bersinergi. Ya, kita akan dengar. Keselamatan di dalam kekristenan Bapak Ibu, sesungguhnya bukan sekedar masuk surga. Keselamatan itu bukan cuma sekedar mati, diizinkan masuk surga. Bukan. Keselamatan adalah proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Manusia menjadi segambar dan serupa Allah. Itu keselamatan. Jadi sebetulnya kalau orang Kristen tidak menjadi segambar dan serupa, dia sebetulnya belum selamat. Meskipun diizinkan masuk surga. Karena yang namanya selamat tidak lepas dari kehendak Bapa dalam penciptaan manusia. Dalam hal ini Bapak Ibu, hanya Allah yang mampu melakukannya. Ya. Menciptakan manusia segambar dan serupa Allah ini hanya Allah yang mampu melakukannya. Inisiatifnya dari Allah. Dimulai dengan memberikan putranya yang tunggal. Itu rencananya. Ya. Sebelum Allah memberikan putranya yang tunggal, tidak bisa manusia menjadi segambar dan serupa Allah. Karena hukum Taurat tidak cukup untuk membentuk manusia menjadi manusia Allah, tidak cukup. Hukum Taurat hanya cukup untuk mengatur masyarakat menjadi lebih beradab, tapi tidak pernah jadi benar. Ya. Kita baca sekarang, Yohanes 3 ayat 16. Silahkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ayat ini sering disalahpahami. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya hanya untuk mati di salib. Enggak Bapak Ibu. Ini kesalahan berpikir yang fatal. Mengaruniakan putranya harus dipahami dengan tepat. Ya. Allah bukan mengorbankan anaknya untuk mati di salib agar kita orang berdosa masuk surga. Ini adalah keyakinan yang jahat dan kejam. Halo? Pertanyaan. Ya. Ini pertanyaan, benar-benar pertanyaan. Mengorbankan anaknya untuk anaknya yang lain yang berdosa. Anaknya yang benar dikorbankan untuk anaknya yang lain yang berdosa. Kejam enggak kira-kira? Saya enggak mau jauh-jauh, saya tanya Bu Lili. Enggak usah tegang Bu. Ibu punya 2 anak laki-laki, Jevon dan Kevin. Kalau Jevon berdosa, bersalah, dan kena hukuman, apakah ibu menyuruh Kevin
menggantikan Jefon? Enggak bakal. Enggak adil. Ayo dengan hati nurani yang murni. Banyak orang Kristen salah berpikir seolah-olah Allah mendorong anaknya ini, ayo mati yo kamu, buat itu orang berdosa. Tidak seperti itu. Nanti akan saya jelaskan ya. Bapak Ibu, memberikan anaknya, mengaruniakan putranya, bisa dipahami sebagai berikut. Ya, pertama, mengutus Yesus menjadi manusia, mengutus anaknya menjadi manusia, menjadi seorang guru, rabi, yang mengajarkan bagaimana hidup dengan benar dalam pemerintahan Allah. Ini arti yang utama dari kabar baik atau Injil. Disinilah Allah mengutus anaknya untuk menabur benih firman. Jadi merelakan anaknya itu, anak Allah harus jadi manusia untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak Allah harus menanggung dosa kita. Halo? Anak Allah harus menanggung dosa kita. Bukan Allah menyuruh anaknya menanggung dosa kita. Tapi anak Allah yang sudah menjadi rabi, menjadi guru kebenaran, mengorbankan dirinya untuk memenuhi tatanan keadilan Bapa. Manusia berdosa, manusia yang harus mati, bukan kambing, bukan domba. Tapi Bapak tidak akan nyuruh secara aktif, Yesus kamu harus mati. Tidak, kalau itu yang terjadi itu tidak adil. Allah yang kejam dan melanggar kebenarannya sendiri. Ya, jadi Yesus bukan dikorbankan Bapak Ibu. Yesus tidak dikorbankan, tetapi mengorbankan diri karena Yesus tahu tatanan keadilan Allah. Kalau aku tidak mati, umat manusia binasa, Bapak sedih. Satu-satunya cara aku mengorbankan diri. Jadi Bapak dalam hal ini mengkondisikan, tidak nyuruh langsung. Kalau Bapak nyuruh langsung kejam. Kita baca Ulangan 24 ayat 16. Silakan. Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ini adil enggak? Adil. Kita baca satu ayat lagi. Yehezkiel 18 ayat 20. Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ini adil enggak? Benar enggak? Kalau Allah menyuruh Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia, memaksa, bahkan mengambil kehendak bebasnya, enggak bisa, mau enggak mau harus mati. Kejam enggak Bapak? Kejam. Halo. Ini saya kemukakan supaya Anda tahu juru selamat sebenarnya itu siapa. Bapak mengkondisikan, betul. Bapak punya tatanan, ya. Itu sebabnya Yesus melihat ada kemungkinan manusia selamat. Aku yang harus mati. Bukan dipaksa Bapak. Tidak. Allah tidak memaksa Yesus untuk mati di salib. Bapak adalah Allah yang adil, yang tidak akan memaksa orang benar menjalani hukuman menanggung orang berdosa. Tidak akan, itu ayatnya jelas.
Bapak Ibu membaca Alkitab, memahami teologi, Alkitab menjelaskan Alkitab, tidak boleh bentrok, tidak boleh kontradiksi. Yesus anak Allah yang memahami tatanan keadilan Allah, dia yang ambil tanggung jawab, dia yang bisa menyelesaikan, dia yang ambil tanggung jawab. Ini ciri kesempurnaan, ini ciri kedewasaan. Orang yang tidak bisa tanggung jawab, yang tidak punya tanggung jawab itu bukan ciri orang dewasa. Itu ciri orang yang tidak sempurna. Kita baca yuk, Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saya tanya, menurut ayat itu, melainkan aku memberikannya menurut siapa? Kehendakku sendiri. Enggak diperintah siapapun. Halo. Tapi karena Yesus tahu, satu-satunya jalan menyelamatkan manusia yang dia harus mati. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Dia tahu tatanan keadilan Allah. Itu sebabnya dia yang harus mati. Karena manusia tidak ada yang benar, dia yang harus mati. Halo, bisa dipahami? Yang ketiga, Allah memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai kuasa ilahi yang mengingatkan kita hidup dalam seluruh kebenaran. Artinya, agar kita dapat sungguh-sungguh berkeadaan benar, serupa dengan Yesus. Bapak Ibu, orang yang mendengar ajaran Yesus saat Yesus hidup, perlu Roh Kudus untuk mengingatkan. Yesus kan gak lama hidup di dunia. Tahun 30 Masehi dia naik ke sorga. Sisanya murid-murid hidup sendiri kan, tapi tidak benar-benar sendiri. Roh Kudus diberikan supaya mereka, murid-murid, mampu mengingat apa yang Yesus ajarkan. Mengerti, teraplikasi dalam kehidupan, ini perlu Roh Kudus. Ya. Tanpa Yesus hadir Bapak Ibu, Roh Kudus juga bingung mau menjelasin apa, mau menjelaskan siapa, mau mengingatkan apa. Yesus pernah berkata, kalau dia datang, Roh Kudus maksudnya, dia akan bersaksi tentang aku. Kalau Yesus tidak datang, Roh Kudus mau bersaksi tentang siapa? Tidak ada. Halo, itu sebabnya Bapak Ibu, tema malam ini, ya, judulnya mengokohkan kepastian keselamatan dalam Kristus. Bukan cuma sekedar mengokohkan keselamatan atau mengokohkan kepastian keselamatan. Tidak bisa selamat, dalam Kristus manusia tidak bisa selamat. Hanya melalui Yesus manusia bisa selamat. Hanya melalui Yesus manusia bisa segambar dan serupa Allah. Bapak Ibu, yang keempat, Allah bekerja, ya Allah selain Allah merelakan anaknya, Allah mengirim Roh Kudus, Allah juga ya memberikan paket hidup buat kita, paket pembelajaran, kejar paket A, B, C sampai Z istilahnya. Melalui durasi hidup kita, melalui kronologi hidup kita, melalui momentum hidup kita, Allah membentuk kita agar menjadi serupa dengan Yesus. Kejadian demi kejadian berlangsung dalam hidup kita. Itulah sarana Allah mendewasakan kita atau menyelamatkan kita agar serupa dengan Yesus.
Bapak Ibu, disinilah seharusnya pohon karakter kita berbuah. Kenapa saya katakan pohon karakter? Benih ditabur. Pohon tukul apa? Bertumbuh. Tapi buahnya manis atau tidak, belum jelas loh. Betul? Itu tergantung kita merawat benih ini enggak, ngasih pupuk enggak. Halo, merawat pohonnya enggak. Ada pohon-pohon tertentu yang harus dipotong daun-daunnya supaya buahnya lebat. Halo, ini perlu perawatan, enggak bisa tukul sesuka sendiri, dijarni tiba-tiba tukul, enggak bisa, harus ada perawatan. Gitu ya. Bapak Ibu, saat Yesus hidup, saat murid-murid masih hidup, yang merawat firman, ini para rasul. Demikianlah kita seharusnya hamba-hamba Tuhan masa kini, merawat benih yang kita tabur. Ya, merawat benih yang kita tabur. Termasuk orangnya sendiri, pribadi itu sendiri. Ngerawat enggak benih yang ditabur oleh hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu, dari keempat cara ini, ya, dari keempat poin, kita memahami Allah merelakan anaknya. Sekali lagi, Allah tidak dengan aktif atau memaksa atau memerintahkan Yesus untuk mati di salib. Tidak. Ayat itu jelas mengatakan, aku menyerahkan nyawaku atas kehendakku sendiri. Halo, ayat ini jangan dihapus. Tanpa Yesus, kepastian keselamatan tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan manusia. Bapak mengutus anaknya menjadi manusia, mengkondisikan Yesus untuk naik ke salib dengan kesadarannya, bukan perintah langsung yang mengabaikan kehendak bebas anaknya. Bapak diam. Bapak tidak ngomong harus naik atau enggak usah. Enggak, Bapak diam. Betul enggak? Pada saat Tuhan Yesus ngomong, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ada jawaban? Di ayat-ayat bawahnya ada jawaban Bapak? Enggak ada. Allah diam saat Yesus berdoa, tidak menjawab, bahkan tidak menolong. Enggak menolong. Kok percaya Pak tidak menolong? Enggak ada ayat yang menjelaskan Tuhan menolong, Allah menolong. Dia melakukannya sendiri. Sebagai manusia dia melakukan pengorbanan hidupnya, pengorbanan darahnya sendiri. Tapi saya ngomong begini bukan tanpa dasar Bapak Ibu. Ya, Alkitabnya ada. Saya seorang teolog yang diajar kalau ngasih doktrin, kalau ngasih ajaran harus ada dasar ayatnya. Ini ada ayatnya. Kita baca Mazmur 22 ayat 2. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Loh, salah. 2 atasnya ini. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Halo. Pada saat Yesus, Eloi, Eloi lama sabachthani, dia sedang menggenapi ayat ini. Dia tahu Allah tidak menolong. Dia jalan sendiri. Halo. Sampai di situ loh Bapak, Ibu. Memastikan keselamatan berarti telah terbentuknya manusia yang rela berkorban bagi sesama.
itu berarti sekarakter dengan Yesus Kristus anaknya. Bapak Ibu, tanpa dipaksa Bapak, Yesus rela mengorbankan nyawanya. Dia naik ke salib dengan kesadaran sendiri sebagai bentuk tanggung jawab karena hanya dia yang bisa melakukan. Dan dia melakukannya tanpa pertolongan Bapak, tanpa. Yesus dengan kesadaran dan kedewasaannya dan kasihnya melangkah sendiri, mengambil tanggung jawab, memikul keselamatan manusia dengan menjadi korban pendamaian. Halo Bapak Ibu, ini Yesus sendiri yang ngerjakan. Yesus sendiri yang berinisiatif. Ayatnya jelas. Masih kurang? Kita baca Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, Yesus membawa darahnya sendiri. Bukan Bapak yang membawa darah Yesus. Yesus yang membawa darahnya dipersembahkan untuk Bapak. Ini Bapak, aku mati untuk manusia. Aku memuaskan rasa keadilanmu. Itu. Halo. Kenapa saya menekankan ini? Supaya kita tahu yang disebut menjadi seperti Kristus itu berarti punya kesadaran, punya kemandirian, punya tanggung jawab, bahkan rela berkorban. Halo? Paham enggak? Yang disebut dewasa itu bukan hanya pintar berdoa, pintar menyanyi, pintar berbahasa roh. Punya enggak kesadaran untuk menolong sesama, kemandirian, inisiatif, tanggung jawab, bahkan rela berkorban, bukan cuma berbagi. Berbagi dengan uang banyak itu gampang. Berbagi saat tidak ada uang, aku korbankan uang yang seharusnya buat bajuku untuk menolong sesamaku, itu tidak mudah. Yesus punya hidup cuma satu, dia korbankan. Yesus punya darah cuma satu, dia korbankan untuk orang lain. Itu dewasa, itu sempurna. Itu sekarakter dengan Yesus, itu maksudnya. Bukan cuma hebat dalam hal ritual. Saya bukan anti ritual ya, tapi bukan itu. Bahkan Bapak Ibu, dalam Yohanes 16 ayat 26 Yesus berkata, dibuka yo. Silakan dibaca. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu, Yesus mengatakan, pada hari itu berarti kelak itu ya. Ayat ini menyatakan suatu kebenaran bahwa kelak orang gitu ya, akan berdoa di dalam namanya. Ayat ini menyatakan sebuah kebenaran penting. Yesus sampai saat ini, sejak dia naik ke sorga sampai saat ini, dia berdoa bagi kita. Dia berdoa, dia bersyafaat bagi kita orang percaya agar kita kelak bisa bersama Yesus mendekat kepada Allah, masuk dalam persekutuan. Bapak Ibu, dalam tabernakel ada tirai yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci, betul ya? Saat Yesus mati di salib, ruang ini terbelah, betul ya? Lalu banyak orang Kristen berpikir, lalu orang bisa masuk ketemu Allah sendiri? Tidak bisa. Karena tidak pernah diceritakan bahwa ruang sucinya dibongkar. Berarti orang di halaman bisa masuk menemui Bapa di dalam Yesus. Harus hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Si Yesus, ruang Maha Kudus itu kan simbolnya Yesus. Ruang kudus itu kan simbolnya Yesus. Ruang Maha Kudus simbolnya Bapa.
Jadi manusia bisa menghampiri Bapa harus melalui Yesus. Tidak bisa bludus sendiri. Yesus kan sudah mati Pak, saya bludus sendiri ketemu Bapa. Tidak bisa. Kita bisa ketemu Bapa di dalam nama Yesus. Hidup seperti Yesus dalam persekutuan penderitaan yang sama. Kita dibawa masuk. Jadi pada saat kita masuk ketemu Bapa, ini tripartit. Bapa, Yesus, dan kita. Bukan kita dan Bapa langsung, tidak pernah bisa. Kita baca. Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Yesus berdoa untuk kita yang percaya kepadanya. Yang diberikan kepada Yesus itu maksudnya diberikan Allah kepada Yesus, maksudnya kita yang percaya kepadanya. Yesus berdoa buat kita yang percaya kepadanya, bukan buat dunia loh. Ya. Baca ayat 20 sampai 22. Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Halo. Supaya kita bersama dengan Yesus bisa ketemu Bapa. Kita di dalam Bapa, Bapa di dalam kita. Halo. Tidak pernah kita ketemu Bapa langsung. Ada Yesus, selalu ada Yesus. Sampai kapanpun perlu Yesus. Amin. Yesus berdoa buat kita Pak, Bu. Seberjuang-berjuangnya kita, kalau Yesus tidak berdoa buat kita, belum tentu kita sampai kepada Bapa. Belum tentu. Aku percaya hidup kudus sepertimu. Besok sakit, koma, mati. Bisa melanjutkan hidup kudus? Tidak bisa. Perlu Yesus berdoa buat kita. Bapak kasih umur panjang, ini anakku sedang berjuang. Jangan mengabaikan doanya Yesus. Menjadi sempurna seperti Bapak, kita harus berjuang. Itu betul, dengan segenap pikiran dan kekuatan. Itu respon inisiatif Allah. Ya, itu respon dari inisiatif Allah. Inisiatif Allah, manusia selamat. Kita merespon. Berjuang dengan segenap pikiran dan kekuatan. Betul. Ya, di 2 Petrus 1 ayat 10-11 mengatakan, saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh, bla 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 bla. Sering Anda dengar, ini perintah Paulus loh, kita harus berjuang. Tetapi di sisi lain, kita harus tetap bisa melihat anugerah Allah. Kita harus bisa melihat kesetiaan Tuhan Yesus yang menggiring kita dalam prosesnya. Yesus bukan cuma mati buat kita. Dia memberikan firman, dia mati buat kita, dia mendoakan kita Bapak Ibu supaya kita bisa ketemu Bapak. Tidak dibiarkan gelundung sendiri. Jangan merasa sombong ketemu Bapak sendiri. Kita perlu Yesus. Tidak ada yang bisa disombongkan Bapak Ibu. Mengerjakan keselamatan artinya berjuang menjadi serupa dengan Yesus. Itu juga dalam konteks kasih karunia Allah. Harus dalam konteks kasih karunia. Bukan kekuatan kita. Bapak Ibu, tanpa mengenal Kristus yang lahir di hari Natal ini gitu ya. Kita tidak mengenal Allah loh. Kalau tidak ada yang lahir kita tidak pernah mengenal Allah loh. Bagaimana mungkin dapat mengerjakan keselamatan? Teladannya nggak ada, pemberitaannya nggak jelas. Betul? Pengetahuan ini penting.
Yang kedua, tanpa kesehatan yang Allah izinkan, perjuangan kita menjadi kudus juga akan terhambat. Bapak, aku rela menjadi kudus, aku mau menjadi kudus seperti anakmu. Besok tabrakan, koma. Bisa Anda lanjut menjadi kudus? Tidak bisa, terhambat. Kita berjuang mau kudus, tapi kita bisa saja terhenti dalam perjuangan menjadi kudus karena tiba-tiba mati mendadak. Halo? Mati mendadak ini jangan dipikirkan cuma orang berdosa loh. Pendeta mati mendadak banyak, mati di mimbar tuh banyak, betul enggak? Pada saat seperti itu, kondisi kekudusannya belum maksimal, belum sempurna lalu mati. Kita bisa menjadi kudus? Enggak bisa. Itu sebabnya Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Tuhan, beri aku kesehatan. Tuhan Yesus, tolong aku. Beri aku kesempatan untuk hidup kudus. Jangan merasa sombong bisa kudus sendiri. Amin. Perlu Tuhan Yesus yang mendoakan. Dengan demikian Bapak Ibu, keselamatan terjadi karena sinergi 3 pribadi yang sama-sama ingin selamat. Betul enggak? Allah berkehendak manusia selamat, Yesus bertindak dengan mendidik manusia dan menyerahkan nyawa, dan manusia itu sendiri juga harus merespon dengan berjuang hidup kudus. Baru terjadi keselamatan, itu kepastian keselamatan. Halo, tanpa sinergi Bapa, Anak, dan kita, nggak akan terjadi keselamatan. Amin. Bapa itu Allah yang Maha Kuasa, yang bau rekso, yang memberikan kita hidup, yang mengizinkan kita tetap hidup, bernafas itu Bapa. Yesus yang mendidik dan mengiring kita, yang berdoa syafaat buat kita, agar kita sampai ke tujuan. Dan kita sendiri mau enggak mengerjakan, berjalan sampai ke tujuan. Kalau 3-nya ini sepakat, baru kita selamat Bapak Ibu, baru kita tuh sempurna. Amin. Ini loh kepastian keselamatan. Kita memang tidak disuruh merayakan Natal, tapi tanpa Natal kita tidak pernah mengerti jalan keselamatan itu seperti apa. Amin. Satu kalimat penutup terakhir, munculkan Yemi. Bisa dibesarin? Bisa baca? Tolong dibesarkan. Bisa saya bacakan? Natal bukan waktu perayaan tentang manusia yang akan dikorbankan. Ini tidak adil, betul enggak? Kayak ada pejabat mau tertangkap korupsi, supaya gak tertangkap, supaya gak kena hukuman, dia mengorbankan stafnya. Mosok Bapak kayak begitu? Halo? Enggak. Ya, Natal bukan waktu perayaan tentang manusia yang akan dikorbankan, tetapi tentang anak Allah yang mengorbankan dirinya. Ini kesempurnaan dari kasihnya Yesus, Bapak Ibu. Natal adalah kisah keteladanan Natal adalah kisah keteladanan bagi manusia belajar semakin dewasa atau sempurna dalam kasih dengan siap berkorban bagi sesama manusia. Nilai-nilai kedewasaan, nilai-nilai kesempurnaan itu Bapak Ibu, itu sudah dipertontonkan oleh Yesus. Meskipun dia ditolak oleh bangsanya, dia dihujat bahkan disalibkan, Yesus berkata, Bapak ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Bisa dipahami? Selamat Natal. Mari kita berdoa.